Coba ngomong, halo? Oke. Hai. Nggak apa-apa, lewat aja. Oke, iklan guys. Oke, halo semuanya. Apa? Ya. Halo. Halo. Jadi malam ini kita mau cerita-cerita Cerita apa? tentang nih aku mau tanya nih, pengalamanmu yang paling terhoror selama dalam hidup itu. Itu gimana? Aku mau dengar Ini nggak ada cerita. pembukaan. Oh ya, pembukaan dulu lah. Halo semua. Hai, Kenalin nama aku Ervin dan aku Fiza. oke. Jadi kita ngapain nih? Jadi itu udah malam, Pin. Malam itu waktu yang pas untuk cerita-cerita. Benar nggak? Cerita apa? Cerita apa? Ya kita cerita-cerita santai aja malam ini. Oke, kita cerita hantu kali ya. Pengalaman pribadi aja kali ya. Kayak Ya, ya. kita tahu nih game horor apa game horor. Pengalaman horor itu kayak deket banget ya sih sama kehidupan Kehidupan sehari-hari kita. kita. Karena hampir semua orang itu pernah ngalamin kejadian horor gak sih? Teman-teman pasti juga pernah ngalamin. Oh, Entah itu, pasti. entah teman-teman percaya atau enggak ya. Pasti Iya. kayak ada ngerasain hal, entah itu kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang Atau liatin gitu. tiba-tiba di ghosting. Hmm. Apalagi Lanjut. coba apa? Mungkin teman-teman bisa cek dulu ya di balik pintu atau di jendela ada. Terus tiba-tiba tidur meluk guling, berubah jadi congpok. Tuh. Oke, jadi siap-siap ya. Oke, Ya, kita cerita siap-siap. dulu. Mungkin dari bisa dulu nih. Mungkin dari Arvin dulu. Oke. Pokoknya Siap lagi. kan Apa? enggak, soalnya kan dirimu paling banyak gak sih pengalaman Oke, horor-horor oke, dulu. oke. Jadi dia tuh paling banyak pengalaman horor, guys. Kalau kalau misalkan dia udah cerita Oh. pengalaman horor tuh, wih. Nah, Kalau misalkan dia berarti horor udah pasti. cerita tentang pengalaman horor tuh itu paling banyak gitu. Karena emang gudangnya gitu. Oke. Terus tuh Bilang aja lanjut nggak lanjut. nyiapin story terus lempar ke aku. Iya, kayak gitu sebenarnya. Jadi kita cerita tentang apa ya? Inilah yang paling di antara pengalaman horor yang paling horor gitu, atau yang pernah terjadi di sini, di studio kita, Paling di rumah horor. produksi Who Is He Let Me Out. Oh iya, aku mau tanya sekarang, ini kan Who Is He Let Me Out gitu ya, tentang game horor. Pernah nggak sih di rumah produksi kita ini atau studio kita ini terjadi hal-hal tanpa logika gitu, kayak horor gitu, karena kita buat game horor gitu? Ada nggak sih, pernah nggak sih gitu? Sering sih. Karena for your information ya, aku kan kita tidur di kantor nih berlima. Berempat. Berempat. Aku nggak ikut. Kan satu lagi siapa? Gak tahu. Berempat ya. Jadi kita tuh tidur setiap hari Sabtu itu pulang ke rumah. Kadang nggak pulang sih, kadang Minggu pulang. Ya itu khususan anak cowok-cowok aja. Jadi dan aku tidur sendirian di atas. Di atas tuh, jadi kita ada dua lantai yang Sabar, kalau kita gibahin mereka, mereka denger gak sih? Ya udah, lanjut aja. nanti aku tidur lagi. Oke. Jadi aku tidur di atas sendirian dan pernah sih ngalamin sedikit horor gitu karena oke lagi cerita di sini lagi nggak apa-apa lah. Jadi mungkin penunggu di sini ya dan beberapa Mati. Oke, lanjut ya. Tadi oke, jadi aku tidur di atas ya sendirian. Kayak ngalamin sesuatu sih, pernah sih. Jadi pernah dengar suara cewek mirip suara Pizza tapi dia nggak ada di situ. Jadi teman-teman yang Masa pernah sih? berkunjung di studio ini juga sering dengerin. Mungkin pertama kali ke sini tuh udah disambut sebenarnya. Tapi aku yang paling sering sih di atas. Jadi dia itu suka bersenandung gitu. Angela merinding. Oh ya, jadi PYI aku kalau kalau di sini tuh kadang suka nyanyi-nyanyi juga. Mungkin dia ikutin kali ya. Lanjut. Pernah nonton film ini nggak sih As yang dia itu apa kembaran kita jadi hantu gitu ya gitu lah pokoknya.
Lanjut. Jadi tidur sendiri. Sebenarnya aku kalau misalnya udah capek gitu nggak mikirin kayak gituan sih. Cuman kalau misalnya terpaksa gitu kadang memang muncul aja gitu. Jadi seringnya itu ada langkah kaki yang naik ke atas tangga itu biasa dengar kan, kayak ada suara tangga naik ke atas itu. Nah cuman pas lihat Coba ini gedein lagi ada suara. orang yang lagi sholat atau gimana gitu. Eh Ya itulah makanya apa ya, aneh gitu, kayak tiba-tiba ada suara langkah kaki tapi nggak ada orang gitu, kayak gitulah pokoknya, hal-hal kayak gitulah yang paling sering. Tapi untuk penampakan sendiri sih belum pernah sih, itu sih yang Semoga belum pernah. sebenarnya ceritanya nggak serem-serem Kalau kali. udah pernah. Belum pernah ya, belum pernah. Nanti ada cerita kedua lah, mungkin ke Visa dulu lah, Visa dulu ada cerita. Aku apa ya? Kalau di sini belum pernah sih. Alhamdulillah. Kalau Langsung mungkin yang di rumah atau di mana gitu. Kalau di rumah di rumah tuh aku pernah di rumah lama kan. Terus gini ceritanya, kan aku lagi mandi tuh. Nah aku tuh mandi sampai pokoknya sampai azan maghrib tuh tiba gitu kan. Jadi benar-benar orang udah azan, aku masih mandi tuh dalam kamar mandi. Terus orang rumah itu kalau nggak salah cuma lagi ada mama aku sama aku gitu, yang lain tuh lagi pergi gitu. Nah terus aku lagi mandi jubur-jubur gitu, terus tiba-tiba dengar suara mama aku kayak dengar mama aku tuh manggil aku gitu, Rama gitu kan. Biasa kalau mama aku manggil tuh kayak gitu kan, kenceng, Rama gitu. Nah itu pas aku mandi itu kan lagi diguyur, telinga kita diguyur air, jadi kayak ada apa ya, samar-samarnya gitu tapi kenceng gitu, Rama gitu sekilas. Nah jadi aku jawab dong, iya gitu kan. Tapi gak ada orang. Iya, terus biasa kalau aku jawab pasti ada lanjutan dong ya kan, mau ngomong apa gitu, kayak misalkan Rama entah angkat air bla 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 gitu kan. Nah ini gak ada, diem hening langsung gitu. Terus dalam hati aku tuh kayak ya udahlah, mandi, aku lanjutin mandi lagi. Dalam hati aku tuh aku berpikir kayak apa sih ini, cuma manggil doang tapi gak ada lanjutannya gitu. Terus ya udah gitu kan. Terus selesai mandi itu aku langsung tanya dong sama mama aku, kenapa tadi manggil gitu? Hah? Apaan manggil gitu? Ih mama tadi manggil kan gitu. Jadi Aku juga bener mama tadi manggil kan? Nggak ada lah mama manggil. Aneh aja. Tuh lah mandi maghrib kayak gitu. Aku pernah kayak gitu juga. Jadi pas Ya lagi ampun. makan kan biasa depan TV itu di Jawa sih, di rumah Jawa dulu. Oh Jawa gak heran sih. Jadi Bukan rasis ya, astagfirullah, bukan. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi di Jawa itu aku makan kan, biasa tuh kan ngambil sendiri kan, makan ya udah makan gitu kan. Nah pas kebetulan makan bareng mama aku. Nah berdua aja, abang aku lagi di luar, bapak aku lagi di kamar. Nah pas ngambil lauk tuh kan, ada lauk ikan satu, tempe satu, nasi. Ikan satu, tempe dua, satu nasi. Nah Terus hilang dua. aku denger Dirimu makan. aku denger nggak tahu lah ya, aku denger suara pakai bahasa Jawa gitu. Apa? Jaluk tempene yo gitu kan, kayak Jaluk minta tempenya satu ya gitu. Aku mikirnya Itu serius? Gak buat ya? serius. Aku mikirnya bapak aku kan, tapi suaranya tuh bukan bapak aku. Jadi aku berubah pikiran gitu, karena dengan satu tempe aku tidak cukup gitu. Jadi aku kayak berubah pikiran. aku menyalahkan bapak aku yang jauh di kamar, dan aku nyalahin gitu kayak, kok diambilnya banyak tempenya yang gede gitu kan. Baru siapa yang ngambil, nggak ada yang ngambil gitu. Baru siapa yang ngambil gitu kan. Habis itu ya udah kayak pernah kebayang nggak sih kalau setan makan tempe? Setan makan tempe. Jadi ya kita nggak tahu kan makanan mereka apa, mana tahu mereka makan tempe juga kan. Mungkin dia lagi sembunyiin gitu, lumayan buat adonan kue. Ya skip. Udah lah, garing. Oke. Oke. Mendoan maksudnya. Terus. Ya itu sih pengalaman kedua. Oh jadi maksudnya tempenya tuh hilang dimakan itu? Iya.
yang awalnya 2 jadi 1. Dan Mungkin aku dirimu merasa belum makan. Jadi nasi aku itu masih utuh, tempenya hilang. Kenapa Dan nasinya aku nggak yang hilang? dan aku mendengar, nggak tahu, mungkin setan nggak suka nasi kali. Jadi aku mendengar sebenarnya banyak sih cerita horor di Jawa. Cuman Nanti itu next aja. banyak banget lah pokoknya, Next nggak bisa content. dihitung. Jadi itu salah satunya. Dan ya mungkin aku dulu masih kecil ya, karena masih kecil tuh kayak sense of horornya tuh dapet ya, jadi kayak lebih peka gitu sih. Iya, lebih peka. Ya Dan itu kalau kecil itu antara halusinasi, antara imajinasi kecil kita sama emang beneran ya? Ya nggak sih? ya antara dua itu sih, atau itu. Iya kan, yang namanya anak kecil kan suka berhalusinasi atau Tapi imajinasi gitu. kenapa horor di Indonesia dengan horor di luar negeri beda? Kayak misalnya horor di luar negeri pakai jas, Dracula. Kenapa di Indonesia tuh kayak horor Indonesia tuh kayak tidak diperhatikan oleh pemerintah? Kayak apa? Pakai baju seadanya, Daster. sederhana. Daster Terus putih. nggak pakai sendal, nggak pakai jas, kayak nggak diperhatikan gitu. Jadi dunia perhororan di Indonesia tuh harusnya diperhatikan gitu sih menurutku. Jadi nggak hanya manusia yang Dan, benar-benar manusia tapi poin aja aku bukan ke mungkin. situ, tapi kenapa ini ya anehnya gitu. Jadi kenapa Beda lah. kenapa hantu di Indonesia beda dengan hantu yang di luar? Kenapa? Apakah itu karena diolah oleh pikiran manusia itu sendiri, atau memang beneran ada makhluknya gitu? Atau mereka sama kayak manusia ya, ada ras dan suku gitu? Hahaha, bisa Oke. kalian. Oke. Apalagi nih, kita bahas apa lagi nih? Ya itu sih. Kan ini obrolan malam ya. Santai-santai aja. Itu aja kali ya, kita bahasnya sikit-sikit aja. Ya soalnya kalau misalkan kita ceritain semuanya kan gak asik, itu ntar next aja. Oke. Kita next bakal bahas apa nih? Bahas apa ya? Ada deh. Next. Antara gak tahu sama ada deh gitu. Ya, aku lebih prefer ke yang pertama, nggak tahu. Ya, Oke. oke. Itu aja mungkin teman-teman untuk podcast pertama. Podcast bukan podcast ini. Ini Ngobrol biasa dari Forepi Ya. untuk pertama kalinya, dan Gibran nggak Forepi. jelas. ya. Dan jujur juga nggak terkonsep. Jadi kita ngalor ngidul nggak jelas. Ya, jadi Next ya kita ngobrol aja mungkin gitu. lebih nggak terkonsep lagi. Oke, itu aja guys. Dadah. Aku Ervin dan Aku Liza. oke, good night dan selamat Selamat malam. selamat menjomblo.